Oke, ngomongin TikTok bentar. Kemarin abis ngundang seorang ahli TikTok expert ke kantor untuk ngajarin anak-anak selama 2 hari dan kita belajar banyak. Ada hal yang menarik yang kita pelajari, yaitu ternyata TikTok sudah benar-benar menggerus pasar marketplace yang lain, termasuk Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, dan seterusnya. Mereka mulai panik dan ternyata benar GMV daripada TikTok di Asia Tenggara ini tahun ini ditargetin itu sekitar 180 triliun. Itu angka yang gede banget untuk seorang pemain baru. Yang menarik adalah tentang TikTok Shop. TikTok Shop itu secara sederhana mainin banget psikologis manusia, dimana dia lihat video, ini adalah review Anas dari orang yang lihat itu bla bla bla, wah menarik banget kayak, dan tingkat relevansinya tinggi banget. Algoritma dia bisa kayak menyesuaikan siapa yang kayaknya tertarik apa, pengen apa, butuh apa. Karena apa? Karena dalam waktu 1-2 jam kita bisa nge-scroll ratusan video dari yang 20 detikan, 10 detikan, semenitan, dan itu bikin algoritmanya makin canggih dalam waktu cepat untuk ngasih sajian konten-konten yang tepat sasaran ke kita. Nah, menariknya apa? Ketika kita lihat terus kayak, oh menarik nih, di situ langsung ada tekan tombol kuning, cerak gitu, check out, dan bahkan nggak perlu bayar, bisa pakai sistem COD. Itu bikin orang kayak yang ya udah beli tek gitu. Dan harganya pun biasanya yang bener-bener booming itu harga wajar. Dan kenapa orang mau beli? Menarik. Ternyata ketika dilakukan adalah karena dia ngelihat yang namanya berapa yang sudah terjual. Berarti misalnya yang terjual sudah 10.000. Artinya dia tahu ada 10.000 orang yang pernah beli. Kemudian dia lihat reviewnya berapa, misalnya 4,8 atau 4,7. Berapa yang review? Misalnya 3.000 orang. Oh, 3.000 orang bilang 4,7. Bagus, sikat, langsung check out. Jadi cara belinya ini udah deket banget ke impulse buying, dimana dia lihat terus ya udah gue beli, sikat, hajar. Dan itu yang bikin ini kenceng banget. Dan juga fitur TikTok Live. Jadi ketika dia lihat, oh ini barangnya diomongin, dicoba. Kayak sebenarnya kalau kita ngomongin di masjid itu biasanya kalau keluar masjid yang agak gede itu ada orang yang jualan tah panci, perekat ember, atau buat sumbu kompor, apapun itu dia ngomong dijual, dan itu laris dikerubungin orang. Atau kalau di perumahan-perumahan atau kampung-kampung dulu tuh ada orang yang jualan itu masuk ke arisan ibu-ibu, jelasin ini loh Bu cara goreng kriuk ayam pakai panci ini, pakai wajan ini, dan itu ibu-ibu satu RT 20-30 ibu-ibu bisa ngumpul, dan biasanya yang beli ada 5-6 orang gitu dari 20 ibu-ibu itu. Dan ternyata itu yang digunakan TikTok Live untuk nge-push lagi, dimana sebenarnya itu orang-orang yang kalau kita bisa agak ekstrim ngomongin, orang yang sama jualan di depan masjid tadi atau di sebuah kampung arisan pengajian ibu-ibu tadi, bedanya ya nonton bisa 1.000, bisa 5.000, bisa 10.000. Ya pakai hukum Pareto aja, kalau 1.000 yang nonton 20% yang beli ya 200 orang beli dalam waktu sangat singkat. Itu ngalahin toko offline manapun yang mungkin kalau toko offline seukuran itu dia studio itu ya mungkin yang beli dalam waktu sejam cuma 10-20 orang. Tapi karena di situ ya nonton bisa 1.000-2.000 orang, yang beli bisa jauh lebih banyak. Tentu ada Paretonya juga, ada para orang penjual seller di TikTok yang laris banget, ada yang biasa aja, ada yang nggak laku-laku juga, tergantung seberapa jago dia di situ. Termasuk contoh di Business Hack ada namanya Mas Rizky. Mas Rizky nulis buku ini, Kitab Hitam TikTok Affiliate. Menurutku ini cukup cerdas, cukup canggih, dimana ketika dia pertama kali praktek TikTok Affiliate bisa dapetin omset 500-an juta dalam waktu 3 minggu. Terus kemudian banyak orang nanya, jadilah grup Telegram. Itulah orang-orang yang belajar TikTok Affiliate. Terus Mas Rizky bikin buku ini, dan nggak sengaja tiba-tiba ada orang yang nanya, boleh ikut jualan nggak? Terus dikasihlah link affiliate, dan tanpa terasa nggak lama udah terjual lebih dari 40.000 pieces buku Kitab Hitam TikTok Affiliate ini. Banyak sekali demand orang pengen jualan juga. Tapi menurut saya lebih banyak orang yang pengen beli akhirnya untuk jadi customernya TikTok. Itu juga kenapa artis-artis juga udah mulai live, bisa pagi, siang, malam. Mereka pikir, wah kamu sekarang jualan panci, oh kamu sekarang jualan piring, jualan rice cooker gitu. Yes, tapi Anda lihat terjualnya berapa? Bisa 50.000 pieces, 200.000 pieces. Kebayang kali aja kalau 100.000 pieces kali 10 ribuan untungnya itu udah berapa, dan seterusnya. Jadi poinnya adalah eranya menurut saya ini akan bergeser. Terserah Anda mau ikut belajar atau enggak,
bisa jadi Anda tetap jago di tempat Anda, nggak masalah juga. Bisa jadi dengan ini justru jadi complementary, kita jadi jago juga di tempat yang kemungkinan besar akan naik trennya. Jadi orang kayak ketika mau beli itu bisa sangat cepat memutuskan, lihat video, lihat keranjang kuning, reviewnya banyak, terjualnya banyak, bayarnya bisa nanti di rumah, klik aja, tahu-tahu barangnya nggak sampai sehari, 2 hari, 3 hari udah sampai rumah. Dan bahkan orang juga lupa, kemarin gue ngeklik ya, tiba-tiba datang, ya udah deh bayar. Dan ini bisa jadi era baru. Kalau digital marketing sebelumnya mungkin kita bikin konten, ngiklan, desain, arahin orang ke landing page, suruh ngontak WA, suruh transfer, ngirim bukti resi dan seterusnya. Itu semua dipotong oleh TikTok hanya dalam video 20-30 detikan, semua proses itu terjadi. Tidak ada CS lagi, tidak perlu ngirimin resi lagi dan seterusnya. Seller hanya perlu pertama bikin konten yang bagus banget, produk yang berkualitas, yang kedua adalah ya packing, kirim. Jadi efisiensinya luar biasa juga untuk pihak seller. Mari kita belajar bareng era yang terus berubah bergerak ini, dan saya yakin ini era yang lebih baik untuk kehidupan umat manusia yang bisa memanfaatkannya. Yang merasa jadi korban tentu merasa ini era yang parah. Jadi thank you.